Acara kita mulai, monggo untuk yang duduk paling belakang maju dulu nggih. Kursi yang kosong panjenengan isi terlebih dahulu. Niki kalau mau sampun ditata rapi kalian Pak Kepala Desa, kursinya nek mboten diadep sing paling ngajeng riyin eman-eman. Monggo Pak, Bu. Monggo niki pengurus TKK maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Camat Grogol yang dalam kesempatan pada malam hari ini diwakili oleh Ibu Ervin selaku Kasih Kesos Kecamatan Grogol. Yang kami hormati Kepala Desa Matigondo Bapak Haji Marjuki SPD MPD beserta perangkat desa yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati BPD Desa Matigondo yang dalam kesempatan pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Istanto selaku Wakil Ketua BPD Desa Matigondo. Yang kami hormati pendamping Kecamatan Grogol Bapak Ahmad Fatoni Sarjana Agama. Yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtipmas Desa Matigondo. Yang kami hormati Ketua TPPKK Desa Matigondo beserta pengurusnya. Yang kami hormati Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Matigondo. Dan yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kantor Desa Matigondo pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara Rembuk Stunting Desa Matigondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Kepala Desa Matigondo. Acara yang ketiga sambutan Camat Grogol. Acara yang keempat Rembuk Stunting. Acara yang kelima penyerahan operasional RT dan RW se-Desa Matigondo. Acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudara Nisrina dimohon untuk mendapatkan diri. Kepada Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepala Desa Matigondo, kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Marjuki SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Grogol yang pada malam hari ini diwakili dari Kasih Mbak Erwin, yang saya hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Matigondo, yang saya hormati Ketua BPD Desa Matigondo, yang saya hormati pendamping dari kecamatan dan para desa yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Matigondo, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama yang juga hadir, diwakili Mas Kianto tadi katanya, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RW dan Ketua RT se-Desa Matigondo, yang saya hormati perangkat desa Matigondo yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah berkenan melimpahkan karunia-Nya, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama warga Desa Matigondo bisa bertemu di kantor desa, rumah rakyat warga Matigondo dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwasanya rapat musyawarah pada malam hari ini kami bermaksud untuk mengundang Bapak dan Ibu Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Matigondo. Namun dari ibu-ibu PKK ada tujuan yang sama dengan kami, sehingga malam hari ini pula saya langsungkan secara bersama-sama antara penanganan stunting dan keperluan pemerintah desa Matigondo. Ibu bapak yang saya hormati, saya akan matur secara singkat. Yang pertama, pada malam hari ini nanti Bapak
Bapak, Ibu, Ketua RT dan Ketua RW akan saya serahkan satu bendera pusaka merah putih, ya, satu bendera pusaka merah putih untuk nanti penjenengan pasang di wilayah penjenengan masing-masing. Kemudian selain itu Ibu Bapak, kami juga akan titip Bapak dan Ibu RT, karena RT-nya ada yang Ibu ya Bapak Bu. Jadi kalau Ibu RT sebetulnya ya, karena ada satu Ibu yang di Solo Baru itu Ketua RT, tapi tidak hadir malam hari ini. Saya juga akan titip untuk masang banner. Ini banner opo engko ngerti dewi. Nanti sudah selesai saya bagian penjenengan. Tidak banyak, cuma yang mau saja. Tapi saya harapkan ini benar-benar nanti dipasang. Jadi untuk pembagian bendera merah putih ini memang perintah dari sononya untuk dibagikan kepada Ketua RT dan Ketua RW. Berikutnya untuk Pak Ketua RT dan Pak Ketua RW, nanti juga saya mohon untuk tanda tangan sekaligus ada stempelnya. Maksud saya gitu, menyangkut paham gitu. Tanda tangan taruh stempel ini kayak biasa nih kayak pokoknya. Maka saya harapkan kalau nanti tidak datang, harap mewakilkan, itu maksud saya seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya lihat Bapak dan Ibu Ketua RT sedesa Madigonto hadir semuanya, insya Allah. Jadi nanti saya tidak nyimpen apa yang menjadi hak penjenengan. Risikonya tinggi nyimpen hak penjenengan itu nanti. Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian saya juga mohon kepada Bapak Ketua RT, Ketua RW di dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sukoharjo yang ke-78 yang jatuh pada tanggal 5, Pak RT, Pak RW menggiatkan warganya untuk memasang bendera merah putih, kemudian rontek, umbul-umbul, syukur nanti ditambahi lampu hias. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut hari kelahiran Kabupaten Sukoharjo yang ke-78, sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mulai kapan Pak? Sebenarnya mulai tanggal 1 Juli, tapi tidak ada kata terlambat. Jadi, monggo nanti setelah penyerahan kondur dari sini mengadakan koordinasi dengan warga penjenengan untuk memasang lontek, umbul-umbul, bendera merah putih, syukur ditambahi lampu hias. Ibu Bapak yang saya hormati, di samping itu saya juga mohon titip kepada Pak RT, Pak RW, karena ini musimnya anak sekolah libur, karena libur sekolah, ini saya mohon, karena juga situasinya wis ketiga, artinya anak-anak kalau libur itu main layang-layang, main layang-layang, mohon diperingatkan jangan sampai mendekat dengan aliran listrik. Main layangan boleh, tapi yang jelas jangan dekat dengan aliran ataupun kabel-kabel listrik. Saya juga mohon kepada Pak RT, Pak RW, jika ada petugas yang sedang bekerja di bangunan, saya harapkan mulak dengan adanya aliran listrik. Karena terjadi kemarin di Grogol Indah, kalau nggak salah, itu ada kejadian salah satu petugas atau pekerja itu kesetrum listrik. Oleh karena itu mohon Pak RT, Pak RW yang juwe ngadani anak-anaknya, putra-putrone, wargone, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Yang berikutnya, saya tadi mendapat surat dari PNM Mekar bagi putra putri panjenengan, warga panjenengan yang lulus SMK putri, kalau mau melamar pekerjaan silahkan melamar ke PNM, itu anak dari BUMN. Ini pengumumannya ada pada kami. Nanti kalau putra putri panjenengan atau warga panjenengan yang ingin mendaftar itu, monggo silahkan datang ke sini. Alamatnya juga ada di sini. Ibu bapak yang saya hormati, kiranya tidak bijaksana kalau saya matur panjang lebar karena masih banyaknya acara yang jelas masalah stunting. Oleh karena itu nanti mohon Pak RT, Pak RW dari ibu semuanya dengan seksama kita ikuti jalannya permasalahan penanganan stunting di Desa Matigondo. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Desa Matigondo. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan Camat Grogol yang akan diwakili oleh Ibu Ervin selaku Kasih Kesos Kecamatan Grogol. Kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun Pak Carik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu ngantuk Pak, Bu. Kan tadi sudah dibacakan susunan acaranya kalian Pak Carik. Tadi salah satunya adalah pembagian operasional. Jadi, yang kami hormati Kepala Desa Matigondo Bapak Marjuki SPD MPD, yang kami hormati Ketua BPD yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Istanto, yang kami hormati Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian pendamping desa. Saya lihat lengkap ya, personelnya lengkap, kayaknya semua datang khusus untuk Matigondo. Ya, untuk Matigondo. Kemudian yang kami hormati Pak Arif, kayaknya yang datang suhu-suhu semua nih. Pak Narto, mohon izin. Kemudian Bidan Desa, Pak Konsep, dan Bapak Ibu, Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Matigondo. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul di Pendopo Balai Desa Matigondo dalam keadaan sehat dalam acara Rembuk Stunting. Ya, Rembuk Stunting memang harus dilaksanakan setiap tahunnya karena 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya, kita sangat familiar dengan stunting. Ahlinya ini Pak Narto aja Pak dan Pak Arif. Mohon maaf ya Pak ya. Kemudian memang di Kabupaten Nasional mungkin ya, dan Kabupaten Sukoharjo juga sudah dicanangkan gerakan intervensi serentak penanganan pencegahan stunting. Jadi memang semua OPD, semua masyarakat memang harus menyerbu ya untuk penanganan stunting ini. Kemudian nanti mungkin akan dijelaskan oleh pendamping desa, mungkin nanti Pak Arif juga ngisi buatan Pak ini. Mungkin Pak Arif juga ngisi atau bidan desa. Ya, memang semua memang harus ikut ya Bapak Ibu ya, karena memang stunting menjadi isu nasional 3 tahun terakhir ini, dan juga masih tahun ini masih menjadi prioritas dalam penganggaran mungkin di dana desa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pendamping desa. Kemudian harapannya nanti dengan Rembuk Stunting ini kita dapat menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Sebelumnya tadi mohon maaf, kami mohonkan izin Bapak Camat tidak bisa rawuh. Memang sedianya tadi mau rawuh sendiri ke Desa Matigondo, tapi karena ada acara yang berbarengan yang lain, jadi mohon maaf, kami mohonkan izin. Bapak Ibu mungkin tidak perlu berpanjang lebar karena tadi memang masih banyak acara, jadi kami sudahi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan dari Camat Grogol yang diwakili oleh Ibu Ervin selaku Kasih Kesos Kecamatan Grogol. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu inti acara pada malam hari ini, rembuk stunting. Untuk yang pertama akan diawali oleh pendamping Kecamatan Grogol, Bapak Ahmad Fatoni. Dimohon untuk memberikan pengarahan serta sambutan berkaitan dengan kegiatan stunting yang telah dilaksanakan di Matigondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Grogol yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Ibu Kasih Kesos Bu Ervin. Ngantuk Pak? Bapak ngantuk? Mboten Bu Ervin ngantuk. Kulo mboten ngantuk. Biasanya kulo ngantuk, nek mboten Bu Ervin iki mboten Bu Ervin mboten ngantuk. Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan saya banggakan beserta perangkatnya, Mas Andi ngantuk. Mas Andi mboten ngantuk. Babinsa, Babin Kaptibmas yang saya banggakan juga, tidak lupa rekan saya Mas Is, Ketua BPD, diwakili beliau begitu Mas Is nggih. Mas Is Nanto. Yang saya banggakan juga tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan yang saya harus absen, Ibu Bidan Desa hadir, Ibu TPK, tim pendamping keluarga, anak buahnya Pak Arif hadir. TPK oh belakang, wah rakyat top. Nah, kemudian kader pembangunan manusia, KPM-nya. Ayo berdiri. Oh iya, Mbak, nah, familiar saya. Terus Pak Arif, PLKB, barangkali dari Puskesmas ada yang hadir? Ya, bidan desa nih. Oh nggih. Mohon maaf Ibu. Ini adalah di desa. Karena semua bantuan, walaupun Puskesmas, PLKB juga ada kegiatan yang sifatnya pencegahan stunting itu, tapi sekali lagi penganggaran yang cukup strategis itu ada di desa, begitu. Kebetulan kalender kegiatan pembangunan desa masuk di bulan Juni Juli ini, kita harus sudah menyusun apa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa tahun 2025. Jadi kalau Desa Matigondo sekarang sedang melakukan kegiatan pembangunan, baik bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana pada tahun ini, itu sudah dimusyawarahkan pada tahun 2023. Pak RT masih ingat ketika panjenengan diundang Pak Lurah untuk hadir pembahasan Musrenbangdes RKPdes, dan ini adalah bagian dari Musrenbangdes RKPdes itu nanti. Lebih kecil skupnya itu agenda rembuk stunting itu adalah satu, sinkronisasi data baik oleh bidan desa, TPK tim pendamping keluarga, KPM kader pembangunan manusia, kemudian kader posyandu, kader PAUD, itu harus sinkron terkait dengan data-data stunting. Contoh, data catin atau calon pengantin, data yang diambil oleh TPK berapa, data yang diambil oleh bidan desa berapa, data yang diambil oleh KPM berapa, itu harus sinkron di tingkat desa. Begitu. Kemudian data ibu hamil itu juga harus sinkron.
agendanya adalah sinkronisasi data-data tersebut. Yang pertama. Kemudian agenda yang kedua adalah kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Madegondo yang diusulkan oleh kader-kader yang tadi kami sebutkan, begitu. Contoh, jadi ada dua hal penting terkait dengan pencegahan stunting ini selain pemberian makanan tambahan, kemudian pemberian vitamin A dan lain sebagainya. Itu kita juga harus berpikir tentang bidang pembangunan subbidang 1 dan subbidang 2. Subbidang 1 di APBDes pemerintah desa itu ada yang disebut dengan bidang kesehatan. Nah, kira-kira di bidang kesehatan ini apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Madegondo terkait dengan pencegahan stunting? Berbasis pada data yang sudah didapat oleh relawan-relawan tadi, begitu. Ya. Kira-kira apakah Desa Madegondo membutuhkan vitamin A untuk jumlah remaja sekian puluh orang? Apakah Desa Madegondo sudah mempunyai bangunan fisik pustu? Pustu itu apa ya, Bu? Puskesmas pembantu, tapi kalau Madegondo tidak ya, karena kebetulan secara fisik puskesmasnya ada di Desa Madegondo. Begitu, tapi jadi tidak membutuhkan. Bahkan mungkin pelayanannya sangat luar biasa karena langsung dengan puskesmas. Ini hal-hal seperti ini itu yang kemudian digali bersama, kemudian diusulkan. Nanti ketika rapat Musrenbang Des RKPDes ini diusulkan dan dimasukkan, dan nanti di bulan Desember penetapan APBDes, usulan-usulan itu harus masuk menjadi kegiatan pemerintah Madegondo tahun 2025. Kemarin saya sempat bingung, Mas Andi, ketika ada mini lembaga karya Pak Arif ya di kecamatan, saya membuka data di Mon FDD yang kami dapat. Kegiatan stunting yang dibiayai oleh Madegondo itu hanya 15 juta. Saya kaget. Loh, kok 15 juta? Saya sampaikan di forum 15 juta. Kemudian kami dapat klarifikasi dari teman-teman bahwa sebenarnya anggaran untuk penanganan stunting Desa Madegondo tidak 15 juta, tapi 50, sekitar 50 sekian begitu ya. 15 juta itu hanya untuk makanan tambahan kalau tidak salah, begitu. Artinya sudah sangat ideal. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ke depan yang terkait dengan penanganan atau pencegahan penanganan stunting ini itu harus tetap diusulkan, begitu nggih. Tadi yang pertama saya ceritakan tentang bidang 2 subbidang 1 tentang kesehatan. Boleh panjenengan mengusulkan untuk pembelian obat vitamin, itu boleh, begitu. Nah, kasusnya kalau kebetulan Madegondo itu puskesmasnya berada di lokasi, tidak perlu kemudian kita mengusulkan pembangunan pusko, tidak perlu, begitu nggih. Tapi kalau kebetulan ada yang jauh dari puskesmas, perlu ada puskesmas pembantu, boleh. Desa itu mengusulkan dengan dana desa untuk pembangunan fisik dari pustu itu, begitu. Ini kemudian yang kedua, di bidang pembangunan itu ada subbidang pendidikan anak usia dini. Saya bangga dengan Madegondo karena sudah mempunyai PAUD yang begitu megah. Ini di sebelah balai desa kita itu ada PAUD, Pak, ini ada PAUD desa. Jadi kalau kaitannya dengan fisik PAUD, kita sudah tidak perlu mengusulkan fisiknya, tapi dana desa itu boleh digunakan untuk honor guru PAUD, pengadaan alat belajar mengajar PAUD, itu boleh diusulkan. Nah, ini pentingnya rembuk stunting untuk pencegahan stunting, karena yang namanya pencegahan stunting itu tidak hanya mengobati anak yang sudah terindikasi kena gizi buruk, tidak, tapi pencegahannya itu lebih penting, begitu. Oleh karena itu saya juga bangga yang kedua, yang diundang tidak hanya kader PKK, Posyandu, KPM, TPK, Ibu Bidan, tidak hanya, tapi Bapak RT dan
ketua RW diundang juga, walaupun agendanya double nih Pak. Tapi luar biasa. Artinya nanti kalau panjenengan diajak musren Bangdes RKPDes nanti ada usulan seperti itu. Ini memang menjadi prioritas pemerintah pusat melalui pemerintah desa. Oleh karena itu, monggo ibu-ibu dari TPK, KPM, Ibu Bidang, Pak Arif dan anak kepada pencegahan stunting. Mungkin ini sementara yang kami sampaikan karena nanti agenda banyak banget. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit pengarahan dari Bapak Ahmad Fatoni selaku pendamping Kecamatan Grogol. Untuk rembuk stunting yang selanjutnya yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Dwi Lestari, AMD Gizi. Kepada beliau yang terhormat, waktu secukupnya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya berdiri di sini, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Grogol atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa Madugondo dan perangkat Desa Madugondo, yang saya hormati BPD Madugondo, yang saya hormati Bidan Desa Madugondo, yang saya hormati Ketua TP PKK Desa Madugondo, yang saya hormati Ketua RW dan RT se-Desa Madugondo, yang saya hormati Babinsa dan Babin Kamtibmas Madugondo, dan yang saya hormati pendamping Kecamatan Grogol beserta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih. Waktu saya berapa menit? Oke ya. Kita mulai materi pada malam hari ini. Kita cepat saja nih Bapak Ibu ya. Ya, oke. Stunting ya. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan kata stunting. Tahun kemarin sudah pernah melakukan rembuk stunting kalau nggak salah. Bapak Ibu ingat? Ya, jadi kita ulas sedikit saja, kita review saja nih. Nah, ini stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Gagal tumbuh dalam arti tinggi badan gitu. Jadi dengan kata lain, stunting itu memiliki arti kerdil atau pendek. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendek atau kerdil. Nah, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Jadi stunting itu tidak serta-merta lahir langsung stunting itu enggak, tapi ada juga yang beberapa. Jadi karena kelainan atau karena kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan, nah itu bisa menyebabkan stunting. Nah, di sini ada contoh, ada gambar ya. Stunting terlambat dikenali. Nah, jadi ketika usia lebih dari 2 tahun itu baru bisa terlihat kalau dia stunting. Nah, ini usia 7 tahun, gambar yang sebelah kanan, kemudian 7 tahun yang tengah tingginya berbeda. Ya, berarti yang sebelah kanan stunting. Ya, kemudian yang sebelah kiri, paling kiri itu ada usia 4 tahun. 4 tahun kok tingginya sama seperti yang 7 tahun yang di sebelah kanan gitu. Harusnya yang 7 tahun sebelah kanan itu lebih tinggi dari yang 4 tahun, tapi itu kelihatan sama. Nah, stunting itu gambarannya seperti itu. Jadi banyak sekali nih penyebab stunting itu tadi. Keturunan bisa, kemudian karena kekurangan gizi yang berkepanjangan juga bisa. Nah, ini ciri-ciri stunting pada anak. Ciri-ciri stunting yang pertama, pertumbuhan melambat. Ya, jadi selain tinggi badannya juga kurang, tentu pertumbuhan
pertumbuhannya seperti berat badan itu juga akan terganggu atau terhambat. Kemudian di usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak percaya diri dan tidak melakukan eye contact ketika kita berkomunikasi dengan anak yang stunting. Jadi kalau kita ngobrol dengan anak yang stunting, dia nggak bisa fokus, jadi fokusnya berkurang. Kemudian wajah tampak lebih muda dari usianya. Nah, kadang-kadang kita melihat anak-anak itu, wah imut, usianya sudah 10 tahun tapi kelihatan masih bocah gitu, baby face. Nah, padahal itu merupakan ciri-ciri dari stunting. Kemudian tanda pubertas terlambat. Nah, biasanya kalau pada perempuan ketika harusnya dia sudah menstruasi tetapi belum. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri stunting. Kemudian pertumbuhan gigi terlambat. Ya, selanjutnya performa buruk pada tes perhatian dan belajar. Jadi kalau di sekolah akan sulit memperhatikan bapak ibu guru. Kemudian nilainya itu tentu juga lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang lain yang tidak stunting. Lanjut. Nah, penyebab stunting, yang pertama faktor gizi buruk. Jadi tadi di pengertian stunting sudah dijelaskan karena pengaruh gizi yang berkepanjangan, yaitu bisa menyebabkan stunting. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi. Jadi pada usia emas atau bahkan ketika masih dalam kandungan, itu gizi harus diperhatikan agar apa? Agar anaknya tidak stunting. Jadi kalau status gizi ibunya saja kurang, kurus, terus KEK, nah, anemi, itu akan berpotensi melahirkan anak yang stunting. Kemudian yang ketiga, masih terbatasnya layanan kesehatan. Kalau di Desa Mandegondo ini saya rasa sudah gampang sekali nih, karena bersebelahan juga dengan puskesmas ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya masih kurangnya akses kepada makanan bergizi. Apakah di sini masih kesulitan untuk mendapatkan makanan yang beraneka ragam? Tidak ya. Kemudian yang selanjutnya kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Jadi sanitasi, lingkungan, kebersihan itu juga berpengaruh untuk penyebab stunting. Nah, stunting ini dampaknya banyak sekali ya. Jadi pada 1000 HPK atau pada saat dia mulai kehidupan dia di dalam kandungan sampai usia 2 tahun, itu memang benar-benar sudah harus dijaga, diperhatikan dari kesehatan ibunya ya. Bahkan ketika si ibu itu masih di usia remaja. Nah, dampaknya ada banyak. Pertama ada perkembangan otak. Kemudian perkembangan otak ini kalau misalnya berkelanjutan, nah itu akan menyebabkan IQ-nya lebih rendah. Kemudian apa yang terjadi? Prestasi belajar di sekolah menurun. Kemudian yang kedua, pertumbuhan massa tubuh dan komposisi badan. Jadi massa tubuh dan komposisi badan itu seperti berat badan, tinggi badan, kemudian lila. Kemudian perkembangan otak bisa juga menyebabkan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu apa saja Bapak Ibu? Diabetes, hipertensi, kanker, ya penyakit tidak menular ya. Kemudian akibat stunting, nah ini biasa kita kenal dengan 3G. Yang pertama gagal tumbuh. Gagal tumbuh ini berarti berat badannya naiknya sulit atau bahkan tidak naik, atau bahkan lebih parahnya malah turun. Kemudian tinggi badannya juga sulit untuk naik ya. Dan yang kedua, gangguan perkembangan kognitif. Nah, ini berkaitan dengan keberhasilan pendidikan, nilai prestasi di sekolah. Yang ketiga, gangguan metabolisme. Tadi ya, penyakit tidak menular, risiko gemuk. Nah, kemudian dampak stunting. Yang pertama, pertumbuhan pubertas tidak maksimal. Jadi tanda-tanda pubertas ketika sudah memasuki usia pubertas itu akan lambat diketahui atau akan lambat muncul. Kemudian yang kedua, menstruasi terlambat, sulit berkonsentrasi. Nah, ini ketika di sekolah. Kemudian kemampuan kognitifnya lemah dan tidak percaya diri.
Nah, bagaimana stunting mempengaruhi tingkat kecerdasan anak? Nah, di sini ada gambar otak, perkembangan otak anak stunting dan normal. Kalau pada anak normal itu perbedaan volume dan struktur otak itu akan berbeda. Nah, ini contohnya pada anak usia 3 tahun, anak normal dengan yang stunting atau yang terhambat nih. Jadi komposisi volume struktur otaknya itu penuh. Dia jadi penuh. Kemudian kalau yang terhambat itu kurang. Gitu. Nah, ini yang terhambat seperti ini. Jadi tidak penuh ya. Otaknya itu strukturnya, volumenya tidak penuh. Kalau anak yang sehat, nah itu struktur otaknya penuh. Ya, kurang kebal. Kemudian stunting dapat dicegah dengan pemenuhan gizi di 1000 HPK. Ya, jadi mulai usia 0 bulan sampai 24 bulan itu kita kenal dengan golden age atau usia emas. Nah, di situ bisa dimaksimalkan. Asupan gizinya bagaimana, kemudian kebersihannya bagaimana. Tidak hanya kebersihan lingkungan, kebersihan makanan juga harus dijaga. Kebersihan diri. Pola pengasuhan gizi pada remaja. Nah, ini terkait untuk memutus rantai stunting. Yang pertama, ini mencegah kek. Nah, pada perempuan yang sudah menginjak remaja itu biasanya diukur lilanya. Kalau kek berapa ibu? Ibu-ibu pasti tahu ini. Kek berapa? Minimal berapa? 23,5 ya. Jadi kalau kurang dari 23,5 itu namanya kek atau kurang energi kronis. Kemudian mencegah anemia. Mencegah anemia dengan minum tablet tambah darah. Jadi kapan bisa memulai minum? Nah, ini pada saat usia remaja, ketika dia sudah mulai menstruasi, nah itu dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Kemudian memperbaiki perilaku makan yang cenderung konsumsinya tinggi GGL, yaitu gula, garam, dan lemak. Jadi harus dibatasi, gulanya harus dibatasi. Sehari berapa kali Bu maksimal? Berapa sendok? Berapa sendok makan? Satu hari 4 sendok makan gitu. Untuk gula 4 sendok makan. Kemudian garam 2 sendok teh. Kemudian lemak sama 2 sendok teh. Itu udah keseluruhan, sudah termasuk di minuman, di makanan, untuk masak dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, 10 intervensi untuk pencegahan stunting. Nah, bagaimana kita mencegah stunting? Yang pertama, ibu hamil dapat tablet tambah darah. Minimal berapa tablet? Ibu-ibu pasti tahu ini. 90 tablet pada masa kehamilan. Kemudian yang kedua, pemberian makanan tambahan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu porsi satu kali makan itu bertambah, beda dengan wanita yang tidak hamil. Kemudian yang ketiga, penuhi gizi selama kehamilan. Jadi kalau ibu hamil itu jangan disuruh diet ibu-ibu, kasihan ya. Yang keempat, persalinan dan tenaga kesehatan. Di sini masih ada yang bersalin ke dukun. Nggak ada ya? Lanjut. Nah, lanjut aja. Yang kelima, inisiasi menyusui dini. Kemudian yang keenam, aksi eksklusif hingga usia 6 bulan. Jadi ASI itu sangat penting sekali, karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan itu tidak ada makanan dan minuman yang lebih bagus dari ASI. Nah, ASI eksklusif bisa cegah stunting ya. Nah, berikan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Oke. Kemudian untuk ASI yang pertama kali keluar biasanya dibuang atau langsung diberikan ke anaknya ibu-ibu. Langsung diberikan ya. Namanya apa ASI yang pertama kali keluar? Kolostrum, benar. Kemudian berikan makanan pendamping ASI. Jadi ketika usia 6 bulan langsung diberikan makanan pendamping ASI, boleh langsung diberikan dengan menu gizi seimbang, langsung lengkap.
biasanya ada yang nyoba buat dulu. Nah, langsung diberikan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur, itu akan lebih bagus. Kemudian berikan imunisasi dasar, dan selanjutnya pantau pertumbuhan balita di posyandu. Nah, jadi penting sekali memantau anak-anak balita kita minimal ke posyandu. Yang selanjutnya lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang selanjutnya intervensi tadi berikan makanan pendamping ASI untuk bayi mulai usia 6 bulan. Kemudian berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Yang selanjutnya pantau pertumbuhan di posyandu tadi ya. Yang terakhir lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kenapa kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Ternyata sanitasi ini juga berpengaruh sekali terhadap stunting. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun. Jadi kalau kebersihan tangan kita, kebersihan diri kita saja tidak dijaga, walaupun anak-anak kita mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, lengkap, tapi kalau kebersihannya saja tidak dijaga, itu nanti akan menghambat proses penyerapan zat gizi dalam tubuh. Itu jadi percuma Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya pengelolaan sampah rumah tangga. Kalau sampah biasanya dibuang di mana Bapak Ibu? Dialirkan ke aliran, dibuang ke aliran air atau tempat sampah? Tempat sampah. Kemudian berhenti buang air besar sembarangan. Masih ada yang melakukan seperti itu Bapak Ibu? Gak ada ya? Sudah punya jamban semua ya? Kemudian selanjutnya pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Nah, ini air minum ini juga ada pengaruhnya juga. Karena kan kadang-kadang kita pakai galon yang isi ulang itu ya Bapak Ibu. Nah, itu baiknya kalau mau dikonsumsi dimasak dulu. Jadi jangan langsung diminum, jangan langsung digunakan untuk memasak, ini jangan langsung dikonsumsi. Akan lebih bagus, lebih aman kalau dimasak. Selanjutnya ada pengelolaan limbah cair. Nah, ibu-ibu biasanya kalau mencuci baju, mencuci piring, airnya dibuang kemana? Sudah punya selokan semua? Sudah mampet atau tidak? Mantap dong. Mampet? Tidak ya? Nah, jadi itu juga harus rutin dibersihkan ya, biar tidak mampet. Kalau mampet nanti sumber penyakit, nyamuk juga. Itu juga akan berpengaruh ke pertumbuhan anak-anak balita kita. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah jelas ya? Sampun. Sampun. Oke, kita lanjut tambahan dari bidang desa ya Bapak Ibu ya. Masih semangat ya? Belum ngantuk ya Bapak Ibu? Bun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalian disambi senengnya nggih Bapak Ibu. Menawi telas menika wonten curah nggih tesih saged dibendhet mboten napa tambahane. Untuk materi yang kedua yaitu Bidan Desa Matikondo, kepada beliau yang terhormat Ibu Sri Konsep, waktu secukupnya Bu, kami persilahkan. Untuk waktu yang diberikan kepada saya secukupnya nih Bapak Ibu ya. Oke, ini saya juga cuma sebentar Bapak Ibu ya, hanya presentasi kegiatan kami yang sudah kami lakukan untuk mengatasi stunting. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan dulu, saya Bidan Desa Matikondo PLT Ibu, maksudnya sementara Bu Bidan Desa yang asli dan Juni melahirkan, jadi saya pengganti sementara di lapangan ya. Saya Sri Konsepsi Spirtawati, ahli ngerti kebidanan. Kemudian saya mulai akhir bulan Mei kemarin, dan begitu masuk saya mengganti Mbak Ayu langsung diberondong dengan kegiatan yang benar-benar full ya. Dari masuk langsung pembinaan PKK, kemudian langsung lomba kampung merdeka sampah, kemudian ada intervensi serentak stunting. Jadi memang benar-benar langsung full pelayan gitu. Kemudian malam hari ini kita melakukan rembuk stunting
stunting ya. Terima kasih kepada pihak desa ya, karena sudah memberi fasilitas kepada kami untuk melakukan rembuk stunting. Semoga harapan kami dilakukan rembuk stunting ini bisa mengatasi masalah stunting di Desa Madikondo ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Ari tadi, bahwa tahun kemarin mungkin sudah dilakukan rembuk stunting ya. Ini yang kedua mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah dilakukan rembuk stunting sudah ada tindak lanjut dari desa guys, berupa itu tadi pendanaan guys untuk penanganan stunting. Terima kasih juga sudah diberikan pendanaan. Kemudian ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencegahan stunting. Yang pertama itu kelas balita. Ini dilakukan oleh kemarin Puskesmas Grogol ya. Jadi kita ke Posyandu untuk memberikan penyuluhan tentang makanan tambahan yang harus bagaimana untuk yang bergizi, yang harus dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian di situ juga diberikan beberapa penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, sanitasi yang bisa mendukung pencegahan stunting. Kemudian selanjutnya kita lakukan kelas ibu hamil. Mungkin kemarin ibu-ibu sudah mengirim ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil yang dilakukan di ruang PAUD Jadi kemarin itu sudah dilakukan kelas ibu hamil, maksudnya juga untuk penyuluhan agar anak yang dilahirkannya nanti tidak stunting. Itu berupa makanan yang bergizi, makan tablet FE selama minimal 90 tablet selama hamil Kemudian selanjutnya sudah dilakukan juga Iberpos. Ini ini inovasi dari PKK dari Pojak 4 mungkin Iberpos ini singkatannya imunisasi berjalan di Posyandu. Jadi untuk pencegahan stunting tidak hanya dari makanan bergizi, tapi diimunisasi juga harus lengkap untuk mencegah stunting. Jadi mungkin dari bapak-bapak mungkin sudah kira-kira sudah mengetahui belum kalau cucunya atau putranya itu imunisasinya lengkap? Mengetahui betul Bapak? Biasanya yang lebih paham ibu-ibu, tapi di sini karena ada bapak juga, jadi nanti yang memperhatikan putranipun bukan hanya ibu tapi bapak juga. Kemudian next, kemudian ada inovasi lagi meeting kesusulur basmi stunting dengan kedelai, susu dan telur. Ya ini inovasi dari PKK juga. Ini kemarin sudah diberikan susu susu dan telur kepada balita gizi kurang stunting. Ini pendanaannya dari desa. Next, pemberian PRT ibu hamil resti, ini pendanaan juga dari desa untuk ibu hamil yang mungkin kekurangan energi kronis. Jadi lelanya itu tingkat lengan atasnya kurang dari 23,5. Kemudian next, minum tablet FE untuk remaja putri. Nah ini kita lakukan di Posyandu remaja. Mungkin di Desa Madikondo ini baru di Gata yang ada Posyandu remajanya nanti diharapkan di semua pos ada Posyandu remaja, biar anak-anak remaja putri ini terdeteksi anemia atau tidak gitu Jadi memang kita anjurkan minum tablet FE seminggu sekali untuk remaja putri. Ini salah satu cara untuk mencegah stunting. Jadi stunting itu dimulai dari remaja sebenarnya, remaja, ibu hamil, kemudian anak, jadi mulai dari remaja. Next, kemudian pendampingan catin juga. Ini sudah dilakukan oleh TPK Bapak Ibu TPK. Jadi untuk catin didampingi berupa diukur lilanya atau
tidak, biasanya kalau kek diberikan apa, jadi anak yang dilahirkannya nanti tidak stunting, dia siap hamil. Next, kemudian pendampingan ibu hamil oleh TPK. Ini selalu didampingi ibu hamilnya, baik yang berisiko maupun yang tidak berisiko. Yang berisiko itu ya itu kalau kek kurang dari 2-3,5 selalu dampingi. Kemudian dan yang anemia juga, jadi konseling gizi terus gitu. Next, pendampingan ibu nifas oleh TPK. Ini ibu nifas juga didampingi. Pendampingan baduta oleh TPK bawah 2 tahun, balita bawah 2 tahun ini nanti biar apa namanya, gizinya bagus karena masuk golden period tadi. Next, penyuluhan pemberian ASI dan pembuatan RTASI. Next, penyuluhan sanitasi kesehatan lingkungan. Nah, ini penyuluhan ini merupakan salah satu juga faktor ekstern guys, di samping gizi-gizi. Jadi harus ada sanitasi yang bagus untuk mencegah stunting. Next, itu tadi beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Kemudian ini masih dijumpai data balita dengan masalah kesehatan. Ini data bulan Juni yang kami ambil dari EPPGBM. Jadi status gizinya yang sangat dilihat dari berat badan per umur. Jadi umur segini, berat badannya segini, kan? Itu dijumpai sangat kurang ada 5, kemudian yang kurang ada 48. Ada 53 itu yang kurang. Kemudian yang kedua, tinggi badan per umur, maksudnya ini stunting atau tidak, jadi pendek atau tidak, Bapak Ibu. Jadi tinggi umurnya berapa, tingginya berapa. Kalau tingginya kurang, jadi masuk pendek atau stunting seperti yang dijelaskan Mbak Ari tadi. Dijumpai sangat pendek 2 dan yang pendek ada 19. Kemudian yang berat badan, tinggi badan, jadi tinggi badannya berapa dibandingkan dengan berat badannya berapa gitu, dijumpai ada gizi kurang 30 dan alhamdulillah kita tidak mempunyai gizi buruk ya. Next, kemudian ini data per posnya bisa dilihat Bapak Ibu dari Melati 1, 2 sampai 10 ada itu datanya. Dari Melati 1 yang sangat kurang ada 1, sangat pendek tidak ada. Jadi di sini yang sangat pendek itu ada 2 yang benar-benar pendek Jadi kalau di buku KMS itu grafiknya di bawah garis hitam. Kemudian ada yang pendek 19 gitu. Nah ini kalau dulu bulan Mei tahun 2023 kita punya stunting sebanyak 27. Nah ini sudah lumayan turun jadi 21 Bapak Ibu. Jadi untuk menurunkan lagi balita dengan stunting, ini kami mohon rembuk nyuwun pemecahannya dari Bapak Ibu semuanya, solusi biar kita tidak ada yang sangat pendek dan tidak ada yang gizi kurang. Kalau gizi buruk tidak ada tapi di desa lain mungkin masih ada, tapi di sini alhamdulillah tidak ada. Berarti kita lumayan lumayan lebih bagus dari yang lain maksudnya. Cuman di sini masih ada yang sangat pendek. Jadi kinten-kinten ribon Bapak Ibu ini saya mimpin langsung. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi untuk kita semuanya agar bisa mencegah stunting Bapak Ibu, karena tadi kami sudah melakukan beberapa kegiatan tadi, tapi masih dijumpai ada yang masih stunting.
ada enggak gitu Pak Ibu solusinya yang lain? Kawin silang, Bu. Telepon? Kawin silang. Solusinya kawin silang. Kawin silang, Ya, maksudnya yang pendek sama kali yang tinggi. ya. Walah niku pripun nggih Pak, kalau cinta itu kalau cinta niku kadang nggih mboten mirsani pendek nama tinggi ngoten niku lho Pak. Itu bisa juga dari pribadi masing-masing ya. Lain ada enggak ibu-ibu bapak-bapak? Enggak usah nih pun apa kegiatan kami ini tadi sudah lengkap, sudah mewakili semuanya. Kira-kira bapak ibu sampun. Berarti tinggal apanya yang kita tingkatkan nggih bapak ibu? Kualitasnya mungkin nggih. Apa pacarnya? Wargane tambah gisine. Tipun tambah di sini pun. Nah, itu nggih. Oh nggih, berarti nyuwun Pak Lurah. Ini tadi sudah disediakan dananya, berarti kita tinggal mengolah nggih. Bu Susan sudah memfasilitasi sebanyak itu, semoga nanti bisa kita olah dengan baik nggih. Jadi kita itu ngambil datanya dari hasil penimbangan tiap bulan. Monggo kalau ada balita Bapak Ibu ada di daerahnya menemui balita dengan kira-kira kok cendek men apa kuru men ngoten, tetap dianjurkan berangkat ke posyandu nggih, karena kadang nek sudah kita bilang kok kurang toh Mbak Bu ngoten itu terus besoknya kadang tidak hadir lagi karena malu. Jadi kita tidak bisa pantau. Padahal kita ngambil data itu dari EPPGBM. Jadi dari timbangan itu kita input data, kita ambil dari situ. Kalau tidak datang berarti kita tidak bisa cover semuanya nggih. Jadi ngoten nyuwun dukungannya. Pripun? Jemput bola. Pripun? Oh nggih, kunjungan rumah nggih. Itu sudah dilakukan Bu Kader? Sudah juga Bapak. Jadi iya kunjungan. Jadi nanti kadernya bawa timbangan Bu ke balitanya, sudah dilakukan. Pripun Bu? Apalagi Bapak usulannya? Nggih, monggo Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Kalau saya itu tadi mendapat pemahaman dari Mbak siapa tadi yang Mbak Ari nggak ahli gizi, kemudian Bu Bidan terkait berbicara masalah gizi. Saya tuh selama ini sepertinya kan yang sudah diberikan perlakuan kepada tadi yang terkena stunting, kemudian remaja, tericatin dan sebagainya. Tapi selama ini menurut saya tuh kayak konsultasi secara detail gizi itu sendiri, kayak nilai gizi itu sendiri. Satu hari itu kita butuh berapa kalori gizi yang harus masuk itu belum pernah ini. Kalau menurut saya belum bisa berjalan dengan maksimal. Nggak tahu kalau di Madegondo. Menurut saya gini, kalau misalnya di desa ini ada semacam kayak buka konsulting gizi khusus gizi gitu loh. Jadi membuka untuk warga khususnya di Samadegondo. Mungkin kemudian ada di sini ada teman-teman dari UMS, tadi ada yang dari ahli gizi ya Mbak ya. Tadi yang KKN UMS mahasiswanya udah pulang. Oh itu ya di belakang ya. Itu kan bisa kolaborasi dengan mereka, kemudian bisa memberikan gizi secara detail itu seperti apa dalam hal kalorinya itu harus berapa dan sebagainya. Terus kemudian dari sayuran tuh nilai gizi yang seperti bayam, apapun
buah-buahan dari buah-buahan dan sebagainya. Mungkin konsultan gizi gitu loh Mbak. Menurut saya loh ya, ini untuk saran bagi kami sebagai pendamping desa mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih usulannya Ibu. Nanti mungkin usulannya bisa kita tampung dulu ya. Kalau untuk konsultan gizi, siapa tahu nanti di desa ada ahli gizi nomor pripun nggih. Jadi nanti bisa kita minta tolong ke beliau. Tapi untuk sementara ini saya belum tahu ada atau tidaknya. Nggih, bisa ngoten Bu. Iya, memang kita itu memang penting nggih untuk konsultasi gizi memang Bu. Kalau di puskesmas itu ada juga tiap hari bisa. Kalau desa khusus desa, kalau nanti ada mungkin bisa kita lakukan. Kita ngomong dulu, kita bahas. Terima kasih usulannya. Sampun Bapak Ibu. Sampun. Dalam monggo Pak. Sudah. Assalamualaikum. Saya dari perkenalkan nama saya Sugeng dari Ketua RT 06 RW 4. Sedikit mungkin memberikan, ya mungkin sudah ada solusi dari Ibu Kades semua, ya. Mungkin cuma saya saja dan Bapak semua belum mengetahui di bawah. Ya. Ini kalau dari apa namanya presentasinya sudah mulai menurun ya Mbak Konsep ya, dari tahun 2023 ke 2024. Nah ini untuk solusi tambah kemauan, karena ada anggaran desa ya yang ditujukan untuk penanganan stunting ini. Saya kira dananya lumayan banyak juga, 50 juta nih. Saya kira sudah lumayan banyak juga dibanding 50 juta ya. Itu solusinya ya kalau saya benar, misalnya yang terdata tadi 21 anak atau remaja ya benar-benar disalurkan ke 21 anak tersebut, yang berapa persen dari 50 juta tadi, dan yang sisanya mungkin masih bisa disediakan untuk yang balita atau remaja yang lainnya. Dalam arti pemberiannya benar-benar dengan pengawasan. Misal ya, kita kasih uang tunai atau barang kita nggak tahu, kalau misalnya kasih uang tunai benar-benar diawasi. Dalam arti jangan sampai uang yang kita berikan disalahgunakan dari keluarganya. Kan bisa juga dikasih dana sekian ratus ribu misalnya per bulan, nanti kan dilakukan dengan yang lainnya, mungkin untuk bayar internet kan juga untuk perkembangan gitu juga. Nah, itu benar-benar diawasi dari terutama dari ibu-ibu kader ya, pengawasan benar-benar pas tepat pada sasarannya. Saya kira itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kadernya yang datang ke rumah balita gizi kurang dan stunting, jadi memang terawasi dengan baik. Tapi nggak tahu juga yang makan balitanya atau yang lain kita kok ya mungkin itu yang belum bisa kita awasi dengan baik, mungkin itu. Tapi kader sudah keliling ke balitanya dalam bentuk barang untuk sementara ini. Kalau dalam bentuk uang ya takutnya mungkin itu harusnya untuk beli telur malah untuk bayar internet ya. Terima kasih untuk sarannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sampun pun boten sabar untuk acara selanjutnya nih Bapak nggih. Terima kasih, mungkin hanya itu dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk sarannya. Semoga dengan kegiatan ini nanti bisa mencegah stunting di Desa Madigondo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juta rehab balai warga dukung babatan RT 6 RW 3 12 juta. Rehab balai warga Nampan RT 5 RW 1 12 juta.
Rehab balai warga Duko Soko RT 2 RW 3 12 juta. Inventaris Karang Taruna Karya Muda Babatan RW 3. Mohon nanti Pak RT atau Pak RW disampaikan ke Karang Tarunanya sebesar 8 juta rupiah. Untuk pengadaan inventaris Duko Kaliwiko RT 3 RW 1 sebesar 13 juta. Pengadaan inventaris Duko Turiharjo RT 3 RW 5 sebesar 10 juta. Pengadaan inventaris Duko Nampan RT 1 RW 1 14 juta. Pengadaan inventaris PKK Duko Soko RT 4 RW 3, mohon nanti disampaikan Pak RT untuk PKK-nya sebesar 14 juta rupiah. Pengadaan inventaris RT 4 RW 5 sebesar 10 juta. Dan yang terakhir, pengadaan inventaris Duko Suronandan RT 3 RW 2 sebesar 13 juta rupiah. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya akan dihubungi oleh Bapak DS Winoto selaku Kasih Kesra untuk komunikasi berkaitan dengan penyaluran BHBK kepada penerima. Untuk yang selanjutnya yaitu pembagian operasional RT RW yang nanti akan dipanggil satu persatu oleh Bu Endang dan diberikan operasionalnya oleh Bu Ambar. Panjenengan siapkan stempel bulpen sampun wonten. Nggih. Nyaosi bersarian Pak. Nanti untuk pengambilannya di tempatnya Bu Ambar. Untuk pemanggilannya nanti sama Bu Endang disiapkan stempel. Dan nanti untuk pulpennya sudah disiapkan, tinggal tanda tangan. Oke, sebelum lanjut ke pembagian OPRT RW, kita tutup dulu acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.